yang disebut orang itu dengan gendruwo, dengan badan itu penuh dengan bulu. Walaupun mereka itu posisinya duduk, tapi duduknya itu jongkok. Nah, ketika Karman mau berbalik, dua sosok tadi itu melihat ke arah si Karman. Dan waktu itu karena merasa takut, si Karman itu langsung berlari menuju ke sepeda motornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Entah untuk kesekian kalinya aku mau membawakan cerita kejadian horor atau kejadian mistis yang terjadi pada masa lampau. Jadi kali ini seseorang menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh pamannya. Dan kisah ini terjadi memang cukup lama, pada tahun 1999 yang lalu. Pak Karman, beliau yang masa mudanya waktu itu sempat bekerja, dan kerjanya ini di salah satu kota di Jawa Tengah. Tapi pada tahun 98-99 itu kita pasti ingat kalau waktu itu pernah terjadi kerusuhan yang dibarengi dengan lengsernya Presiden Pak Soeharto. Dan karena kerusuhan tersebut, Karman yang waktu itu masih berusia 28 tahun, beliau ini pulang kampung karena di tempat kerjanya ini sudah tutup. Nah, karena sebelumnya Karman ini bekerja cukup lama, jadi dia ini memiliki tabungan. Nah, ketika dia ini pulang kampung, awal mulanya dia ini pengen membuka usaha lah. Tapi karena mayoritas penduduk di kampungnya itu berprofesi sebagai petani, dan Karman juga kebetulan tidak punya lahan, jadi modal yang dia bawa dari bekerja di kota itu nggak cukup. Sempat mencari solusi dengan berbicara kepada orang tua dan beberapa kerabatnya. Dan akhirnya si Karman ini memutuskan untuk membeli sepeda motor. Nah, sepeda motor ini yang akhirnya dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek. Yang kebetulan di kampungnya waktu itu motor itu memang jarang sekali. Nah, akhirnya Karman memutuskan untuk mengantar orang yang menuju ke kota atau ke pasar yang memang lokasi kampungnya ini kebetulan agak terpelosok lah. Dan kegiatan tersebut akhirnya oleh si Karman ini dijadikan sebuah pekerjaan, karena hasilnya itu cukup menguntungkan lah daripada dia harus bekerja sebagai petani atau buruh tani karena tidak memiliki lahan. Dan memang tidak banyak pilihan pekerjaan di desanya waktu itu. Dan karena Karman juga belum menikah, jadi dia ini enjoy menikmati pekerjaannya di jalan, kadang nongkrong sambil menunggu penumpang. Dan di kampungnya ini yang berprofesi sebagai tukang ojek pada waktu itu hanya 3 orang. Dan mereka ini yang 2 orang itu umurnya sudah di atas si Karman. Jadi ada sebuah pertigaan. Di sana ada sebuah pos kecil dan ada sebuah bengkel motor. Nah, di situ Karman dan beberapa orang temannya ini mereka selalu mangkal di situ. Karena waktu itu mayoritas penduduk di sana biasanya berkepentingan menuju ke pasar yang jaraknya itu sekitar 8 sampai 10 kilo. Kalau pagi bahkan Karman ini sering menolak penumpang karena dia ini sejak habis subuh biasanya sudah bolak-balik ngantar orang. Nah, setelah ngojek dia ini pulang kadang di sore hari. Kadang kalau dia tidak bisa tidur di malam hari, si Karman ini menuju lagi ke pos itu. Dan kebetulan di sana kalau malam itu cukup ramai karena biasa digunakan nongkrong anak-anak muda dan kadang itu orang-orang tua yang pada waktu itu juga melaksanakan
sistem ronda malam lah. Pada suatu malam, si Karman ini sekitar jam 8 malam itu nggak bisa tidur. Padahal waktu itu cuaca di luar itu sedang gerimis. Bahkan tadi siang hujan itu sempat cukup lebat di daerah tersebut. Nah, dia sejak pagi itu baru dapat 2 orang penumpang, yang menurut si Karman ini hasil dari hari itu tak seperti biasanya. Karena menurut ceritanya, satu hari itu minimal dia bisa bolak-balik ngantar orang itu 5-10 orang, bahkan lebih. Nah, karena merasa kurang dengan penghasilan di hari itu, si Karman yang kebetulan memang juga nggak bisa tidur, dia memutuskan untuk menuju ke pos, tempat dimana dia biasanya mangkal. Dan ketika si Karman ini datang ke pos tersebut, yang biasanya itu minimal ada 3 atau 4 orang, di sana itu ternyata sepi. Mungkin karena waktu itu memang cuaca itu gerimis. Dan akhirnya si Karman duduk di pos itu sendirian. Dan suasana malam di kampungnya itu benar-benar sepi, karena tidak ada aktivitas di sana, apalagi kendaraan itu memang sangat jarang sekali. Nah, si Karman yang sambil duduk sendirian berbalut sarung, dia ini berharap kalau ada orang yang mau diantar kemana kah. Karena selain untuk menambah penghasilan, si Karman ini ternyata memiliki niat kalau ada orang yang berkepentingan mendesak, dia ini selalu ada di situ. Nah, baru saja beberapa lama dia duduk di situ sambil menahan dingin lah, waktu itu datang seorang laki-laki dari arah selatan. Nah, beliau adalah Mbah Joyo. Mbah Joyo ini merupakan orang tua yang cukup disegani lah di kampungnya si Karman ini. Karena selain beliau ini termasuk orang yang dituakan, ternyata Mbah Joyo ini juga terkenal beliau sebagai seorang paranormal atau bisa disebut dukun. Nah, Mbah Joyo ini sering mengobati ketika ada orang yang mengalami penyakit yang di luar medis, entah itu seperti santet, kesurupan, atau bahkan Mbah Joyo ini sering diundang orang untuk sekedar membersihkan rumah dari hal-hal gaib. Karman pun sudah cukup mengenal Mbah Joyo ini sejak dia kecil, walaupun dia juga lama di perantauan. Begitu pula dengan Mbah Joyo. Waktu itu tiba-tiba Mbah Joyo datang ke pos itu dan bilang kepada Karman, "Loh, Man, untung kamu ada di sini. Soalnya aku ada kebutuhan mendesak. Kamu bisakah ngantar aku?" Nah, Karman yang waktu itu sedang berbalut sarung menahan dingin, dia itu kemudian langsung berdiri. "Nggih, Mbah, bisa. Mau diantar kemana, Mbah?" Tapi waktu itu si Karman ini ada agak sedikit terheran karena melihat Mbah Joyo sedang membawa sesuatu. Dan ketika dia memperjelas apa yang dibawa Mbah Joyo itu, ternyata beliau ini membawa seekor ayam jago. Nah, waktu itu Karman ini memberanikan diri untuk bertanya, "Loh, Mbah, ayamnya mau dibawa kemana? Kan kalau ke pasar jam segini juga belum buka. Pasar ayam itu habis subuh, Mbah." Kemudian Mbah Joyo ini langsung nyeletuk, "Hush, kamu gak usah banyak omong, Man. Kamu mau ngantar aku apa enggak? Nanti aku kasih lebih ongkosmu, soalnya ini juga sudah malam dan aku ini benar-benar ada kepentingan mendesak." Nah, kemudian si Karman ini yang memang agak takut dan segan kepada Mbah Joyo, dia hanya mengangguk. Nah, kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda GL Max, Karman kemudian berangkat sambil membonceng Mbah Joyo yang beliau ini membawa ayam jago yang dibawa menggunakan tangan kirinya. Setelah itu mereka berangkat. Di tengah perjalanan, Karman ini bertanya kepada Mbah Joyo, "Mbah, tujuan kita kemana?" "Gini, Man, aku ada sebuah acara yang sebenarnya aku kalau ke sana itu jalan kaki. Tapi karena aku tadi ada halangan, jadi aku memutuskan untuk mencari orang yang mau mengantarku. Dan lokasinya ini agak berbeda, Man.
Jadi kamu nanti aku tunjukin jalannya. Nanti setelah sampai di sana, kamu cukup nungguin aku sampai aku selesai. Dan kamu gak usah banyak tanya, Man. Yang penting kamu ngantarkan aku, terus kita nanti pulang, aku akan bayar lebih. Nah, mendengar kata-kata itu si Karman ini senang. Karena menurut dia Mbah Joyo ini selain orang yang dituakan, beliau juga dihormati. Selain itu, Mbah Joyo ini orangnya itu terkenal baik. Karena si Karman ini sering melihat Mbah Joyo itu memberikan uang kepada anak-anak yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian perjalanan itu memang cukup jauh menurut si Karman ini. Setelah melewati beberapa desa, ada sebuah jembatan. Nah, setelah jembatan itu ada sebuah simpang jalan yang arah ke kanan ini menuju ke arah pasar. Sedangkan arah ke kiri jalanan ini si Karman yakin kalau menuju ke sebuah hutan atau perkebunan yang di sana semakin ke atas itu menuju ke lereng gunung. Karena di daerahnya si Karman ini ada sebuah gunung yang dikelilingi oleh hutan, dan hutannya ini memang masih cukup lebat. Nah, waktu itu si Karman ini memberanikan diri untuk bertanya kepada Mbah Joyo, "Loh Mbah, tujuan kita ini sebenarnya kemana?" "Man, kamu ini sudah aku bilang gak usah banyak tanya. Yang penting kamu antar. Nanti kalau sekiranya ini sudah sampai, aku kasih tahu. Aku ini ada kepentingan mendadak, Man, dan ini sangat penting. Ayo cepat." Setelah itu mereka ini melewati jalan yang semulanya itu jalan masih aspal, dan kemudian aspal ini semakin lama habis. Setelah itu karena kanan kirinya ini perkebunan, jadi jalanan itu hanya terbuat dari tatanan batu dan memang tidak terlalu luas. Semakin masuk ke dalam, jalanan ini menjadi jalanan tanah. Bahkan Karman ini bilang kalau waktu itu jalanannya ini sangat licin, karena sejak tadi siang di daerah itu diguyur hujan cukup lebat. Sepanjang jalan itu si Karman ini antara takut dengan Mbah Joyo, dia ini juga takut dengan suasana waktu itu. Karena semakin ke dalam itu semakin gelap, dan dia yakin kalau di atas ini tidak ada perkampungan apalagi rumah. Nah, setelah berjalan sekitar 3 atau 4 kilometer, tiba-tiba Mbah Joyo bilang kepada Karman, "Sudah, Man, berhenti di sini." Nah, Karman ini langsung mengerem dan memberhentikan motornya. Mbah Joyo pun turun dengan masih memegang ayam jago yang ada di tangan kirinya. Kemudian beliau ini bilang kepada si Karman, "Man, kamu tunggu di sini. Kamu gak usah kemana-mana sampai aku balik. Kamu gak usah takut. Aku gak akan lama. Dan pesanku, Man, kalau kamu ini melihat apapun, ada suara, bahkan kalau ada yang menegurmu, gak usah kamu pedulikan. Kamu duduk di atas motormu ini saja." Kamu ngerti, Man? Di situ Karman hanya mengangguk. Padahal di pikirannya waktu itu dia ini takut karena posisinya ini berada di jalanan menuju ke hutan, dan untuk kembali lagi ke jalanan utama itu sudah cukup jauh. Dan dia pun akhirnya berjanji kepada Mbah Joyo dia akan menunggu. Tapi waktu itu sambil berkata lirih, "Mbah, jangan lama-lama ya, aku takut." Tapi Mbah Joyo yang mendengar perkataan si Karman waktu itu, beliau hanya melirik dengan tatapan tajam. Nah, setelah itu si Karman hanya duduk di atas motornya sambil melihat Mbah Joyo yang berjalan menuju ke dalam hutan di kegelapan malam. Tak beberapa lama Mbah Joyo sudah tak terlihat lagi. Di situ kemudian Karman menyalakan sebatang rokok. Dia sendirian. Suasana sangat dingin, apalagi dia tidak memakai jaket, hanya menggunakan sarung. Sekitar setengah jam menunggu, bahkan 2 batang rokok ini sudah habis dia hisap. Karman kemudian turun dari motornya dan duduk di atas sebuah rumput yang di sampingnya ada batu. Akhirnya waktu itu Karman menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang menurut dia aneh adalah waktu itu malam itu terasa hening. Bahkan dia ini
tidak mendengar satupun suara hewan. Yang biasanya kalau di suasana malam dia akan mendengar suara-suara hewan di malam hari. Dan seketika itu dari kejauhan arah bawah dari jalan yang dia lewati, sekilas si Karman ini melihat ada bayangan beberapa orang tanpa menggunakan pencahayaan berjalan menuju ke arah si Karman. Di situ dia terus melihat ke beberapa sosok itu, dan semakin dekat sosok itu terlihat seperti manusia. Tapi Karman tidak mengenal siapa mereka. Apalagi waktu itu memang cukup gelap, hanya ada sedikit pencahayaan dari langit, itu pun tertutup dengan pepohonan yang cukup besar. Nah, merinding menurut Karman, karena ketika beberapa sosok itu melewati dia, yang paling belakang si Karman itu seperti melihat seorang laki-laki. Dan yang aneh menurut Karman, mereka ini semuanya seperti berseragaman, yaitu menggunakan pakaian berwarna hitam. Tapi langkah kaki mereka itu terlihat jelas menapak tanah. Nah, sosok lelaki yang paling belakang waktu itu, dia ini melihat ke arah si Karman. Bahkan dia sempat berhenti cukup lama. Nah, Karman yang melihat sosok itu kemudian menundukkan kepalanya karena dia sedikit takut. Nah, tak beberapa lama si Karman ini melirik ke arah mereka ini berjalan mengikuti arah dari jalanan Mbah Joyo tadi. Dan seolah-olah tiba-tiba mereka ini menghilang, walaupun jarak pandang waktu itu harusnya mereka itu masih terlihat. Nah, Karman ini semakin takut. Dan tak beberapa lama dari arah belakangnya si Karman itu, dia ini mendengar seperti suara berisik. Nah, suara itu seperti antara percakapan dua orang, walaupun waktu itu entah apa yang mereka omongkan, tapi si Karman itu mendengar. Akhirnya Karman yang penasaran mencoba berdiri dan mendekat ke arah itu. Dan waktu itu ternyata si Karman ini melihat ada dua sosok. Mereka ini sedang duduk berhadapan, dan mereka itu mungkin menurut Karman, oh inilah yang disebut orang itu dengan gendruwo, dengan badan itu penuh dengan bulu. Walaupun mereka itu posisinya duduk, tapi duduknya itu jongkok. Nah, ketika Karman mau berbalik, dua sosok tadi itu melihat ke arah si Karman. Dan waktu itu karena merasa takut, si Karman itu langsung berlari menuju ke sepeda motornya. Yang maksud Karman waktu itu dia mau pergi dari tempat itu. Tapi si Karman ini masih ingat dengan apa pesan dari Mbah Joyo tadi, dan masih menahan rasa takut dengan kesendiriannya. Si Karman ini terus berharap kalau Mbah Joyo ini cepat balik. Dan entah waktu itu si Karman hanya duduk di bawah motornya sambil sarungnya ini diataskan sampai menutupi kepalanya, supaya dia ini berharap tidak mendengar apapun. Tapi semakin dia tutup telinganya, si Karman ini tiba-tiba mendengar suara seperti gending-gending Jawa, seperti ada suara gamelan dalam acara pewayangan. Dan suara itu sangat jelas, bahkan seperti sangat nyaring sekali. Kalau waktu itu Karman bercerita, dia ini mendengarkan kalau sepertinya jarak dari suara gamelan itu hanya sekitar 20 atau 30 meter. Tapi ketika dia mencoba mencari arah suara itu, dia tidak menemukannya. Dan waktu itu akhirnya dalam ketakutan, si Karman akhirnya melihat dari arah atas, di mana arah Mbah Joyo tadi beranjak pergi. Di situ terlihat ada sosok lelaki yang entah semakin dekat. Waktu itu si Karman merasa kalau itu sosok Mbah Joyo. Dan ternyata semakin lama semakin dekat, memang betul itu adalah Mbah Joyo, sosok lelaki yang dia antar ke tempat itu. Ada perasaan lega. Setelah dekat, si Karman ini bilang kepada Mbah Joyo, "Mbah,
ayo kita cepat pulang. Kemudian Mbah Joyo ini bertanya kepada Karman, apa yang kamu lihat Man, kok mukamu itu pucat? Enggak Mbah, aku enggak ngelihat apa-apa, yang penting ayo kita pulang. Dan waktu itu Mbah Joyo ini seperti membawa sesuatu yang dibungkus dengan kain hitam. Tapi Karman yang mau bertanya kemana ayamnya yang dibawa tadi, dia pun mengurungkan niatan itu karena takut Mbah Joyo menganggap si Karman ini orang yang terlalu cerewet. Dan akhirnya mereka beranjak dari tempat itu. Setelah di tengah perjalanan keluar dari hutan perkebunan menuju ke jalan besar, si Karman ini memberanikan diri bertanya kepada Mbah Joyo, Mbah, ngapunten, saya mau tanya, tadi Mbah Joyo kemana? Kok menuju ke atas? Apa Mbah ini gak takut kok hafal jalan? Wong di sana itu gelap, Mbah juga gak bawa senter. Aku mau ceritakan sesuatu Man, tapi yang penting kamu gak usah takut. Terus kamu ya juga gak usah cerita-cerita, daripada nanti dibilang orang kamu ini stres. Tadi itu aku mendapat undangan. Jadi di atas itu ada acara Man. Di sana itu kayak ada pesta. Dan yang punya hajat itu merupakan temanku Man. Tapi aku mau ajak kamu ke sana, nanti takut kamu pingsan. Loh, kenapa aku pingsan, Mbah? Kan ada acara, pasti rame, buat nambah hiburan. Yang punya acara itu bukan manusia Man. Nah, mendengar kata-kata itu, Karman itu langsung diam. Karena dia ini tahu Mbah Joyo itu orang seperti apa, yang mungkin memang bergaul atau berteman dengan bangsa-bangsa lelembut. Nah, setelah sampai di tempat pos di mana dia awal mula disuruh mengantar oleh Mbah Joyo ini, si Karman pun menawarkan untuk mengantar Mbah Joyo pulang. Dan waktu itu Mbah Joyo ini cuma bilang, gak usah Man, biar aku jalan kaki saja, kamu di sini saja. Tapi kalau pikir kamu gak enak atau kamu ada perasaan takut, ya sudah, kamu pulang istirahat sana. Tapi pesanku, nanti sampai di rumah, sebelum masuk kamar, kamu mandi keramas, biar gak ada yang ngikutin kamu. Duh, maksudnya apa Mbah? Siapa yang ngikuti? Gak ada kok Man, aku cuma bercanda. Yang penting kamu nanti kalau sebelum tidur mandi dulu, daripada kamu nanti mimpi buruk. Nah, kemudian Mbah Joyo ini memberikan beberapa lembar uang yang menurut si Karman ini itu cukup banyak di kala itu. Bahkan Mbah Joyo yang awalnya itu berjanji membayar 2 kali lipat, waktu itu jumlahnya itu lebih dari 4 kali lipat. Nah, Karman pun berterima kasih kepada Mbah Joyo. Dan dia merasa kalau apa yang dia lakukan tadi dengan kejadian seperti itu, dia merasa bayarannya ini cukup seimbang. Nah, setelah Mbah Joyo ini berpamitan pulang, waktu itu si Karman itu seperti melihat, jadi Mbah Joyo ini membawa sesuatu, bungkusan yang dibungkus dengan kain hitam, yang memang bentuknya itu cukup besar. Yang awalnya itu cuma dibawa di tangan kanannya, oleh Mbah Joyo tiba-tiba diangkat, ditaruh di atas pundak kirinya. Dan waktu itu si Karman melihat seperti Mbah Joyo ini membawa sosok itu seperti anak kecil, yang waktu itu entah tak jelas itu laki-laki atau perempuan. Tapi sosok yang dipanggul Mbah Joyo di pundak kirinya itu melihat ke arah si Karman, dan sosok itu kemudian tersenyum. Nah, melihat kejadian itu, si Karman yang awalnya senang menerima uang pemberian yang cukup banyak dari Mbah Joyo, tiba-tiba langsung bergidik. Dia ini merinding dan ketakutan. Nah, spontan dia langsung menyalakan motornya, kemudian pergi menuju ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Joyo, si Karman ini langsung menuju ke kamar mandi. Di situ dia mandi keramas. Dan pada waktu itu ibunya ini sempat bertanya, loh Le, kamu dari mana? Kok jam segini baru pulang? Dan kok kamu ini sudah pagi kayak gini, kok mandi keramas, apa gak kedinginan? Pagi opo toh Mak? Wong ini masih malam, aku baru saja nganter Mbah Joyo.
Dan waktu itu ibunya ini bilang kalau waktu itu sudah sekitar setengah 4 pagi. Nah, Karman yang mendengar kata-kata dari ibunya itu kaget, karena menurut si Karman, dia itu mengantar Mbah Joyo pulang pergi itu nggak sampai 2 jam, yang harusnya waktu itu harusnya sekitar jam 10. Nah, setelah mandi si Karman ini langsung tidur, karena pikirannya itu nggak enak, ada perasaan ingat dengan kejadian-kejadian tadi. Si Karman ini memutuskan untuk menunggu azan subuh. Nah, setelah azan subuh, kemudian dia sholat subuh. Di sana dia pun berdoa untuk diberikan perlindungan dan meminta maaf kalau ada kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu baru si Karman ini tidur. Dan selang beberapa hari, dan waktu itu memang masih siang, si Karman ini bertemu lagi dengan Mbah Joyo. Kemudian dia ini sempat ngobrol. Dengan tanpa maksud menyinggung Mbah Joyo, si Karman ini bertanya tentang tempat tadi yang dia sempat mengantarkan Mbah Joyo. Tapi Mbah Joyo waktu itu hanya bilang kepada si Karman, dunia ini isinya macem-maceman. Ada yang bisa dilihat, ada yang enggak. Ada yang bisa dimengerti, ada juga yang enggak. Kalau kamu ngelihat sesuatu yang menurutmu serem, menurutmu enggak enak dipandang mata, harusnya kamu ini nambah imanmu. Di dunia ini hal-hal gaib itu ada, man. Dan itu adalah cerita pengalaman dari Pak Karman yang diceritakan oleh keponakannya tentang kejadian yang dialami oleh Pak D-nya pada ketika dia masih berusia 28 tahun yang lalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan cerita dan kisah nyata ini. Sehat selalu buat semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.